Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regan Nur Rahman. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan pada sistem kemudi dan tipe-tipenya ya. Dan materi tentang power steering dan materi tentang ban. Sekian, silakan menonton. Oke, untuk yang pertama yaitu sistem kemudi. Sistem kemudi ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada tipe reading dan recirculating ball, dan yang ketiga yaitu rank and opinion. Oke, kita akan bahas yang tipe reading dahulu. Untuk tipe reading sendiri menggunakan batang penghubung langsung atau linked kaku. Untuk komponen suspensi reading ini sendiri terdiri dari pitman arm, steering gear, drag link, knuckle arm, T-rod, steering knuckle, T-rod end. Untuk tipe ini lumayan sederhana dan kadang digunakan pada mobil-mobil lama. Pada tipe ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Untuk kelebihannya sendiri yaitu kuat dan sederhana. Untuk kekurangannya gerakan jalan terasa kesetir. Oke, selanjutnya pada tipe recirculating ball. Pada tipe ini menggunakan bola-bola kecil di dalam gearbox. Fungsi bola-bola kecil itu sendiri mengurangi gesekan. Biasanya untuk tipe ini digunakan pada mobil-mobil bermuatan seperti truk dan lain-lain. Untuk komponennya sendiri di sini terdiri dari steering knuckle arm, steering gear, pitman arm, relay rod, idle arm, steering knuckle, T-rod end, adjusting tube, dan T-rod. Untuk kelebihan dan kekurangan pada tipe ini adalah kelebihannya lebih halus dan kuat. Untuk kekurangannya konstruksi lebih rumit. Oke, kita lanjut pada tipe yang terakhir yaitu rank opinion. Pada tipe ini biasanya digunakan pada mobil-mobil modern ya teman-teman. Pada tipe ini sistem paling umum digunakan pada mobil modern. Menggunakan gear opinion dan batang lurus atau rank. Untuk tipe ini terdiri dari beberapa komponen yaitu steering knuckle, T-rod end, steering gear, rank end, terus rank end, T-rod end. Pada tipe ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman. Pada kelebihannya yaitu respon cepat dan ringan. Kekurangannya kurang kuat untuk membawa beban-beban. Oke, kita akan lanjut ke materi power steering. Lanjut pada materi power steering. Pada materi power steering sendiri memiliki fungsi power steeringnya yaitu meringankan putaran setir ya teman-teman. Tulis putaran setir, membuat kontrol kendaraan lebih nyaman ya, dan mengurangi tenaga pengemudi. Untuk power steering sendiri
dibagi menjadi dua tipe, yaitu hidrolik dan electric power steering atau EPS ya. Untuk tipe hidrolik sendiri menggunakan oli dan pompa. Tenaga dari mesin. Dan untuk tipe hidrolik sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Untuk kelebihannya yaitu lebih kuat. Untuk kekurangannya boros. Untuk kekurangannya sendiri boros tenaga mesin dan butuh perawatan. Untuk tipe electric power steering sendiri atau EPS ini menggunakan motor listrik. Dan dikendalikan oleh acuk atau dikontrol oleh acuk. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu pada tipe electric power steering sendiri, untuk kelebihannya yaitu lebih hemat dan lebih modern. Untuk kekurangannya di sini mahal jika terjadi kerusakan. Oke, untuk materi power steering sendiri sudah selesai. Kita lanjut ke materi pada ban. Oke, selanjutnya pada materi ban ya teman-teman. Untuk ban sendiri memiliki fungsi, yaitu yang pertama adalah ban untuk menopang seluruh berat kendaraan dan ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan gaya gerak ke jalan, dengan demikian mengontrol gerak awal kecepatan tinggi atau rendah, pengereman dan pembelokan, menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Oke, yang pertama untuk konstruksi ban sendiri di sini ada ines tube, bracket, bill, ines liner, reinforcing rail, ada cover, ada spring wiring, dan di sini ada rim disc, karkas, thread, solder, sidleware, dan pit. Oke, kita lanjut pada tipe-tipe ban sendiri. Di sini ada tipe ban bias dan ban radial. Kita bahas yang ban bias dulu ya teman-teman. Untuk ban bias sendiri disusun oleh benang-benang menyilang atau diagonal dari satu sisi ke sisi lain. Untuk ban ini sendiri memiliki dinding ban atau sidewall lebih kaku, lebih kuat untuk beban-beban berat dan jalan kasar. Umumnya untuk ban kendaraan ini lebih dipakai untuk kendaraan lama atau kendaraan berat. Untuk kekurangannya lebih cepat panas dan lebih boros bahan bakar. Untuk lapisan benang sendiri disusun menyilang ya teman-teman, biasanya sudutnya yaitu 30-40 derajat. Untuk penggunaan ban ini sendiri cenderung lebih kurang nyaman ya teman-teman, atau lebih keras ya, karena getaran lebih terasa ke setir. Untuk tipe ban ini sendiri juga dripnya itu stabil, kurang optimal saat kecepatan tinggi atau tikungan. Untuk umur pakai ban ini lebih cenderung cepat aus ya, dan umur pakainya juga lebih pendek. Oke, kita lanjut ke ban radial. Untuk ban radial ini sendiri disusun benang-benang tegak lurus 90 derajat ya, berhadapan arah putaran ban. Untuk dinding ban lebih fleksibel, tapak ban lebih stabil, lebih nyaman saat digunakan, dan daya cengkram lebih baik, lebih awet dan hemat bahan bakar.
Umumnya untuk tipe ban ini digunakan pada mobil modern. Oke, perbedaan dari ban bias dan ban radial ini sendiri, kita dapat menyimpulkan bahwa ban bias kuat, cocok untuk beban berat dan medan kasar. Untuk ban radial sendiri nyaman, awet, dan lebih efisien untuk penggunaan sehari-hari. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu pada kode spesifikasi ban. Oke, untuk ban bias sendiri di sini biasanya menggunakan kode seperti ini, dan ban radial juga menggunakan kode seperti ini. Dan jika sistem kode ban ISO atau International Standard Organization biasanya menggunakan kode seperti ini. Untuk kita bahas yang ban bias ya teman-teman. Untuk angka 6,45 ini menandakan lebar ban, dalam, dan inci ban atau milimeter. Untuk tanda S ini sendiri untuk kecepatan maksimal yang diizinkan, yaitu untuk kode S itu sendiri yaitu 180 km per jam. Untuk angka 14 ini sendiri yaitu diameter pelek dan inci ya teman-teman. Untuk 40R ini menandakan kapasitas maksimal pembawaan beban satuan radial kekuatan sama dengan kekuatan yang ban yang menggunakan 4 lapisan benang katup. Untuk R ini menandakan ban radial. Bukan ban radial ya, maaf teman-teman. Untuk oke, kita lanjut ke ban radial ya teman-teman. Untuk kode 195 yaitu seperti tadi ya, lebar dan dalam inci ya. Untuk 70 ini menandakan aspek ratio atau tinggi dan lebar ban dalam persen. Oke, untuk H ini adalah kecepatan maksimal yang diizinkan. Untuk kode H sendiri di sini yaitu 210 km per jam ya teman-teman. Untuk R ini untuk menandakan ban radial. Untuk 14 ini diameter pelek dan dalam inci. Oke, untuk sistem kode ban ISO ini sendiri atau International Standardization Organization ini yaitu untuk angka di depan ini 195 yaitu lebar dan inci atau milimeter. Untuk ban bias yaitu inci, untuk ban radial yaitu milimeter. Untuk yang 70 yaitu aspek ratio atau tinggi lebar ban. Untuk R ini menandakan ban radial. Terus yang 16 yaitu diameter pelek dan inci. 85 yaitu kapasitas mengangkut beban atau load index ya teman-teman. Untuk 14 yaitu kecepatan maksimal yang diizinkan. Oke, untuk materi ban sekian, terima kasih. Sekian video yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.